Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Sore itu, suasana halte bus terasa sejuk dan damai. Aku duduk di bangku beton setelah seharian bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan yang tak terlalu besar. Waktu menunjukkan pukul 4 sore, dan langit mulai memerah di ufuk barat. Lalu lalang kendaraan di jalan raya semakin ramai, menciptakan keriuhan yang khas di kota ini. Saat aku merenungkan hari yang telah berlalu, mataku tertuju pada seorang anak kecil yang berdiri di sisi jalan dengan karung kecil di punggungnya. Anak kecil itu tampak ragu menghadapi kepadatan lalu lintas yang semakin meningkat menjelang sore. Tanpa sadar, hati nuraniku mulai memanggil. Aku memutuskan untuk menghampiri anak kecil itu, melangkah meninggalkan tempat dudukku. Langkahku beriringan dengan detak jantung yang ikut meresapi situasi. Anak kecil itu sudah berdiri di sana sebelum aku keluar dari kantor, menatap lalu lintas dengan kepolosan di matanya. Aku mendekatinya dengan langkah hati-hati, dan saat aku berada di sisinya, aku menepuk pelan pundaknya. "Hai kecil, mau kemana?" tanyaku dengan senyum ramah. Anak kecil itu menoleh padaku. Senyuman kecil muncul di wajahnya yang polos. Ia mengangguk kecil, tampak lega karena seseorang memperhatikannya. Dengan penuh kehangatan, aku meraih tangan kecilnya yang gemetar. Senyumnya yang tulus juga bergetar, seperti mencerminkan perasaan campur aduk yang ada di dalam hatinya. Aku bisa merasakan getaran kecil itu, getaran ketidakpastian dan kebahagiaan sekaligus. "Tenang saja kecil, aku akan menyeberangkanmu ya," ucapku lembut, mencoba memberikan kepastian padanya. Kami berdua berdiri di pinggir jalan, menunggu momen yang tepat untuk menyeberang. Kendaraan satu persatu berlalu dan aku bisa merasakan detak jantung anak kecil itu yang semakin tenang. Ketika aku merasa jalan raya cukup aman untuk menyeberang, aku menggenggam erat tangannya dan kami berdua melangkah dengan hati-hati. Keajaiban terjadi. Kendaraan-kendaraan itu satu persatu berhenti memberi jalan, memberikan kami ruang untuk melangkah. Anak kecil itu menatapku dengan mata yang penuh kepercayaan, dan aku memberinya senyuman penuh keyakinan. Perlahan tapi pasti kami menyeberangi jalan. Aku bisa merasakan tangan kecil itu yang bergetar, tetapi semangatnya tetap terpancar dari matanya. Sesampainya di sisi lain, aku melepaskan genggaman tangan setelah membantu anak kecil itu menyeberang. Aku merasa tergerak untuk memberikan bantuan lebih. Aku mengambil uang 50.000 dari dompetku, lalu kuselipkan di tangan kecilnya yang masih hangat. "Untuk makan ya," bisikku dengan senyuman lembut. Mata anak kecil itu bersinar, penuh rasa terima kasih. Ia mengangguk kecil sambil tersenyum. Aku tahu anak itu kelaparan. Melihat keadaannya, aku berharap uang itu bisa membantunya mendapatkan sesuatu untuk mengisi perut. Setelah memberikan bantuan, aku melepas tangannya dan melihatnya melangkah pergi dengan punggung yang tegak. Mungkin dengan bantuan kecil ini, hari anak itu bisa sedikit lebih baik. Dan anak kecil itu melanjutkan perjalanannya dengan karung kecil di punggung. Aku kembali ke halte bus dengan hati yang hangat. Meskipun tindakan sederhana menyeberangkan jalan, tapi di balik itu terdapat kebahagiaan dan hubungan singkat yang telah terbentuk. Suara mesin bus yang mendekat memberi sinyal bahwa perjalanan hari ini akan berlanjut. Sambil menunggu bus, aku merenung tentang kebaikan sederhana yang bisa kita berikan kepada sesama. Meski hanya membantu menyeberangkan jalan, tapi terkadang itulah yang dibutuhkan seseorang untuk merasakan kehangatan dan kepercayaan di dunia ini. Kembali ke sisi halte bus, aku menunggu bus selanjutnya. Saat melihat bus pertama yang sudah kelewatan, aku hanya bisa tersenyum tipis. Tak apa, mungkin ada hikmah di balik keterlambatan itu. Aku tahu setiap detik memiliki cerita tersendiri. Kulepaskan beban di punggungku. Dengan merenggangkan tubuh, kursi halte bus memberikan sedikit kenyamanan di tengah penatnya hari yang sudah berlalu.
rebahkan punggungku dan merasakan lelah yang semakin merajalela. Matahari hampir tenggelam di ufuk barat, memberikan sentuhan warna merah keemasan pada langit senja. Pandanganku melayang ke jalan raya yang terus sibuk. Aku memikirkan anak kecil tadi, berharap uang 50.000 itu bisa memberinya kelegaan sejenak. Setiap orang punya kisahnya sendiri, dan mungkin saat itu adalah bagian dari kisah kecil anak itu. Aku berdoa semoga perjalanannya berjalan dengan baik. Bus selanjutnya tiba, dan aku bersiap untuk naik. Saat aku duduk di dalam bus, aku merenung lagi tentang kebaikan dan kepedulian. Terkadang, tindakan sederhana seperti memberi uang untuk makan bisa memberikan dampak besar bagi seseorang yang membutuhkannya. Perjalanan bus berjalan dengan lancar, dan aku memandang keluar jendela. Gedung-gedung tinggi menjulang di tengah kota yang tak pernah berhenti bergerak. Aku merenung, memikirkan betapa kecilnya tindakan kebaikan yang bisa kita lakukan, namun betapa besar dampaknya bagi yang menerimanya. Sampai di tujuan, aku turun dari bus dengan perasaan lega. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kejutan kecil, dan aku merasa puas setelah memberikan bantuan kepada anak kecil tadi. Langkahku melangkah lebih ringan, seperti beban di pundakku telah berkurang. Dalam perjalananku pulang, aku berpikir bahwa kadang kebaikan tak perlu disoroti, tetapi bisa terasa dengan penuh makna bagi mereka yang menerimanya. Setiap tindakan kecil memiliki kekuatan untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Dengan pikiran itu, aku melangkah pulang dengan hati yang lega dan penuh rasa syukur. Hari berikutnya, aku duduk di kantin perusahaan sambil menikmati gorengan dan nasi kucing. Suasana di kantin jauh lebih menyenangkan daripada kebisingan di dalam kantor yang padat dan melelahkan. Melihat keluar ke arah jalan raya, terlihat lebih menarik dan menyegarkan pikiranku. Tiba-tiba, mataku tertuju pada anak kecil yang kembali muncul di kejauhan. Kali ini, pandanganku terfokus pada satu momen yang mengguncang hatiku. Anak kecil itu tengah dimarahi oleh seorang wanita berpakaian modis dengan riasan wajah yang tebal. Awalnya aku hanya diam sambil memperhatikan dari kejauhan. Namun lama-kelamaan, geram mulai menguasai diriku ketika melihat bagaimana wanita itu memperlakukan anak kecil itu dengan kasar. Wanita tersebut mendorong anak kecil itu hingga terjatuh, lalu menjambak rambut panjangnya dengan kasar. Suara tangisan anak kecil itu menusuk hatiku, dan aku merasa tak bisa tinggal diam. Aku segera meninggalkan tempat dudukku, meninggalkan gorengan dan nasi kucing yang belum selesai dimakan. Langkahku tergesa-gesa keluar dari kantor. Tindakan impulsif tanpa memikirkan konsekuensinya. Hatiku dipenuhi keinginan untuk melindungi anak kecil yang tak bersalah dari perlakuan kasar ini. Saat aku sampai di lokasi, aku melihat wanita itu masih terus memarahi anak kecil pemulung yang kujumpai kemarin. Tanpa ragu, aku mendekat dan menghampiri mereka. Dengan tegas, aku menarik tangan anak kecil itu agar berdiri. Aku menyembunyikan dia di balik tubuhku, memberikan perlindungan dengan kehadiranku. Sementara anak kecil itu berdiri di belakangku. Aku menatap wanita itu dengan tatapan tajam. "Apa yang kamu lakukan?" tanyaku dengan suara tegas. Wanita itu terkejut. Tidak menyangka ada seseorang yang berani melawannya. Aku merasa adrenalin mengalir deras dalam diriku. Tetapi tekad untuk melindungi anak kecil itu membuatku kuat. Wanita itu mencoba mempertahankan diri. Tetapi tatapanku yang tajam dan tegas membuatnya terdiam sejenak. Aku mengatakan padanya bahwa tidak ada alasan untuk memperlakukan anak kecil dengan kejam seperti itu. Kejadian kemarin sudah cukup, dan aku takkan membiarkan itu terulang. Dengan langkah mantap, aku mengajak anak kecil itu menjauh dari wanita tersebut. Kami meninggalkan wanita itu yang masih terdiam.
mungkin merenungkan perbuatannya. Aku membawa anak kecil itu ke kantin perusahaan, memberinya makanan dan tempat aman untuk beristirahat. Teman perusahaanku tiba-tiba menghampiriku, melihat anak kecil yang kubawa ke kantin perusahaan. Pakaian yang dipakai anak kecil itu membuat mata temanku memicing seolah menilai. Kamu tahu aturan perusahaan gak sih? Masa kamu bawa anak kecil ke sini? Temanku mengambil makanan yang sebelumnya sudah ditaruh di meja, berada satu meja denganku. Mana tampangnya kayak pemulung lagi. Kamu mau kena masalah ya? Aku gak ikut-ikutan ya. Dia pergi meninggalkanku bersama anak kecil itu. Aku mengabaikannya, memesan satu porsi makanan dan minuman untuknya. Aku belum sempat menanyakan namanya. Siapa namamu? Aku gak punya nama. Aku gak punya ibu, gak punya ayah. Anak kecil itu menatapku polos. Tidak ada binar di matanya, kosong. Aku prihatin, memintanya makan untuk mengisi perutnya sembari mengobrol beberapa selepas ia selesai makan. Kemarin makan apa? Enak gak? Anak kecil itu menggeleng. Aku gak makan, uang yang kakak kasih diminta sama tante tadi. Setelah mendengar cerita yang mengalir dari bibir kecil anak itu, hatiku terenyuh. Aku merasa terpanggil untuk memberinya tempat yang hangat dan nyaman dalam hidupku. Aku telah lama bercerai dengan suamiku, dan rumah yang dulunya ramai kini menjadi sunyi. Aku berpikir, mungkin anak kecil itu bisa menjadi teman sejati yang akan mengisi kesepian yang telah menemaniku begitu lama. Setelah jam istirahat berakhir, aku mengajaknya keluar dari perusahaan. Sebuah keputusan yang diambil dengan hati. Aku menyuruhnya menunggu di halte bus terdekat pukul 4 sore. Waktu yang kujadwalkan untuk pulang bekerja. Anak kecil itu tampak senang dengan tawaran tersebut. Dan senyum kecilnya menjadi pelipur lara bagi hatiku yang terluka. Waktu berlalu dengan cepat di perusahaan. Saat jam kerja usai, aku keluar dari gedung dengan semangat. Namun ketika aku melihat ke halte bus, anak kecil itu tidak terlihat. Rasa kecewa menyelinap ke dalam hatiku, dan langkahku yang semula bersemangat menjadi pelan dan terasa lelah. Aku memutuskan untuk duduk di halte bus, menyandarkan punggungku di bangku yang keras. Aku menunggu dengan harapan bahwa mungkin saja anak kecil itu hanya terlambat atau ada alasan tertentu. Namun waktu terus berjalan dan ia tak kunjung muncul. Kerinduanku untuk memiliki seseorang teman kecil yang bisa menghangatkan hatiku kembali terasa pupus. Sesekali mataku melirik jam di tangan. Dan ketika jarum jam menunjukkan pukul 4.30 sore, aku harus menerima kenyataan bahwa ia mungkin tidak akan datang. Aku berpikir tentang segala hal yang telah ia ceritakan padaku di perusahaan. Tentang kehidupannya di jalanan, perjuangan dan keinginannya untuk belajar. Rasa iba kembali menghampiri. Aku bertanya-tanya apa yang mungkin telah menghalanginya datang. Apakah ia merasa takut atau mungkin terlalu malu? Saat itu, aku memutuskan untuk memberinya kesempatan lain. Mungkin besok atau suatu hari nanti. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Tetapi aku berharap ia menemukan kebahagiaan dan keamanan, bahkan tanpa kehadiranku. Langit mulai memerah saat matahari menjelang terbenam. Aku bangkit dari bangku halte bus, membawa kekecewaan di hati, namun juga rasa harap untuk bertemu dengannya suatu hari nanti. Aku kembali melangkah pulang, meninggalkan halte bus yang seakan menjadi saksi bisu akan harapanku yang pupus. Dalam langkah pulang itu, aku merenung tentang arti kedatangan anak kecil itu dalam hidupku. Meskipun ia tidak muncul hari ini, tetapi kehadirannya memberi warna baru dan memberi arti pada kesepian yang selama ini kurasakan. Aku yakin bahwa kehidupannya yang mungkin keras dan penuh tantangan tetap akan menjadi bagian dari kisahku.
Setelah sampai di rumah, aku memutuskan untuk mandi. Air hangat mengalir, dan aku merenung di bawah pancuran, mengingat masa lalu yang penuh kepedihan. Setelah selesai mandi, aku duduk di kamarku, merenung tentang perutku yang dahulu pernah menjadi rumah bagi kehidupan kecil selama 9 bulan. Aku mengusap perutku, mencoba merasakan kembali kehadiran bayi yang pernah mendiami sana. Namun tak pernah ku genggam ataupun ku hirup kebahagiaannya. Anakku yang tak pernah kulihat, seolah hilang tanpa jejak. Kehidupan yang mungkin harusnya penuh dengan tawa dan canda, sekarang hanya menjadi kenangan yang tak kunjung usai. Pikiranku melayang kepada suamiku yang kini telah menjadi mantan suami. Apakah dia yang membawanya pergi? Rasa penasaran membuatku memutuskan untuk menghubunginya lagi, meminta penjelasan tentang keberadaan anakku. Aku mencari nomor teleponnya dan dengan gemetar menekan tombol panggilan. Suaranya terdengar di seberang sana, dan dengan suara yang bergetar aku menanyakan keberadaan anakku. "Dari mana saja kamu baru menanyakan kehadiran anakmu?" ucapnya dengan nada kesal. Aku merasa seperti ditampar oleh kata-katanya. Rupanya aku terlalu sibuk dengan ambisiku dan mengabaikan keberadaan orang-orang yang seharusnya dekat dengan hatiku. Suamiku meneruskan, "Tak sadarkah kamu kenapa aku menceraikanmu? Kau tidak pernah memiliki rasa keibuan." Telepon terputus begitu saja, dan aku terdiam di ujung sambungan, mencerna kata-katanya yang menusuk hati. Kehilangan anak dan suami membuatku terpukul. Ambisiku untuk meraih dunia telah membuatku kehilangan orang-orang yang seharusnya berada di sisi dan mendukungku. Dalam keheningan kamarku, air mata mulai mengalir. Aku menangis, meratapi kehilangan yang kualami. Rasa penyesalan melanda, dan aku meratapkan diriku yang terlalu terlena dengan ambisi pribadi. Rindu akan kehangatan keluarga, rasa sayang seorang ibu yang tak pernah terungkap merasuki hatiku. Tertidur dalam tangisanku, aku masuk ke dalam alam mimpi yang penuh warna. Di sana, aku bertemu anak kecil pemulung dengan wajah yang bersinar, tersenyum kepadaku, dan memanggilku dengan lembut, "Ibu." Hatiku terasa hangat, dan aku merasakan kebahagiaan yang tak pernah kurasakan di dunia nyata. Pagi tiba, aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Meski dalam mimpiku aku bertemu anakku, kenyataan di depan mata masih memberikan kepedihan. Aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya ditemukan di ambisi untuk meraih dunia, tapi juga dalam kasih sayang dan kepedulian terhadap orang-orang yang mencintai kita. Mungkin inilah saatnya bagiku untuk merenung, memperbaiki diri, dan mencari kembali arti sejati dalam kehidupan. Selama hari-hari bekerja, pikiranku selalu kacau memikirkan mimpiku semalam. Aku terus teringat bagaimana anak kecil itu memanggilku ibu, dan bagaimana aku merasakan ikatan batin yang kuat dengannya. Saat waktu pulang tiba, seperti biasa, aku menuju halte bus untuk menunggu. Namun saat aku tiba di sana, aku terkejut melihat sosok anak kecil yang meringkuk di halte bus, memeluk sekarung rongsokan dengan erat. Hatiku bergetar melihatnya, dan aku segera berlari menghampirinya. Aku memeluknya erat, mencoba memberikan sedikit kehangatan pada bahunya yang bergetar. Air mata tak bisa kuhentikan saat kami saling memeluk. Rasanya aku merasa nyaman dan tenang dengan kehadirannya, seolah-olah aku telah lama menantikannya. Aku berani bertanya kepadanya, apakah mungkin dia adalah anakku yang hilang. Aku ingin tahu lebih banyak tentangnya. Aku menanyakan namanya, dan dia hanya menjawab dengan senyuman kecil. Aku tidak tahu. Ketika aku bertanya tentang umurnya, dia menjawab dengan penuh ketidakpastian. Aku tidak tahu umurku berapa, aku hanya menjalani hidup seperti ini,
tidak pernah memikirkan besok atau hari-hari yang akan datang. Kesedihan melanda hatiku mendengarnya, mengatakan bahwa ia tidak pernah merasakan besok atau hari esok. Bagaimana mungkin seseorang harus menjalani hidup tanpa memiliki harapan atau impian untuk masa depan? Aku merasa tersayat hati saat menyadari betapa kerasnya hidup anak kecil ini. Aku membawa anak kecil itu pulang bersamaku. Meskipun kami tidak bisa saling bicara banyak, tetapi kehadirannya memberi kedamaian dalam hatiku yang gelisah. Di rumah, aku memberinya makanan dan tempat yang nyaman untuk istirahat. Aku ingin memberinya setiap kebahagiaan yang layak dimiliki oleh seorang anak. Sementara anak kecil itu tertidur dengan tenang, aku duduk sendiri, merenung tentang hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan berjuang untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak kecil ini. Aku tidak ingin dia terus menderita dalam kesendirian dan kegelapan. Dengan tekad yang bulat, aku memutuskan untuk menjadi ibu bagi anak kecil itu. Meski mungkin aku belum tahu pasti apakah dia benar-benar anakku yang hilang. Tetapi hatiku yakin bahwa kami memiliki ikatan batin yang kuat. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memberinya cinta, perlindungan, dan kebahagiaan yang pantas dia miliki. Karena setiap anak layak untuk memiliki masa depan yang cerah, bahkan dalam kegelapan yang paling gelap sekalipun. Aku segera membawanya pulang bersama, naik bus, dan meninggalkan karung rongsokan yang sudah usang di halte bus. Dia seorang anak kecil pemulung dengan mata yang penuh cerita dan bibir yang sering tersenyum meski kehidupannya begitu sulit. Selama di dalam bus, aku duduk di sampingnya, diam sambil merangkulnya. Aku merasa bahwa ada sesuatu kehangatan yang tercipta di antara kami. Seolah-olah takdir mempertemukan kita di momen yang tak terduga ini. Sebelumnya, aku sempat mampir di warung depan rumah. Aku membeli makanan untuk kami berdua. Saat memberikan makanan itu padanya, matanya bersinar penuh kebahagiaan. Dia menerima makanan dengan penuh rasa syukur, dan aku bisa merasakan kepuasan yang muncul dari setitik kebaikan yang mungkin bisa kuberikan. Bus melaju di tengah keramaian kota. Aku mencoba berkomunikasi dengannya, menanyakan tentang hidupnya, tentang apa yang dia rasakan, dan impian apa yang dia punya. Namun dia hanya menjawab dengan senyuman malu-malu, dan sesekali menjawab pertanyaanku dengan singkat. Aku menyadari bahwa mungkin kehidupannya telah memberinya banyak luka dan dia tidak terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan pribadi. Ketika sampai di rumah, aku membawa masuk ke dalam. Rumahku mungkin kecil, tapi aku ingin memberinya tempat yang nyaman, meski hanya untuk sementara. Aku menyiapkan tempat tidur untuknya dan memberinya beberapa pakaian bersih. Saat dia melihat kamar tidurnya, matanya berbinar. Aku merasa senang bisa memberikan sesuatu yang mungkin dia tidak alami sehari-hari, kenyamanan dan tempat yang aman. Saat malam tiba, kami duduk bersama di ruang tamu. Aku mencoba memahami lebih banyak tentang kehidupannya. Dia mulai bercerita dengan ragu-ragu, menceritakan kisahnya yang penuh liku-liku. Orang tuanya telah pergi meninggalkannya begitu saja di jalanan. Dia terpaksa hidup dengan cara pemulung untuk mencari sesuap nasi. Meski hidupnya keras, dia selalu mencoba untuk tersenyum dan menerima apa adanya. Aku terdiam mendengarkan ceritanya, merenung betapa beruntungnya aku dibandingkan dengannya. Saat itu, aku bertanya padanya apa yang diinginkannya untuk masa depan. Dia menjawab dengan tulus, aku hanya ingin bisa pergi ke sekolah dan memiliki teman-teman seperti anak-anak lainnya. Sesaat kemudian, aku menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak kecil ini. Aku memutuskan untuk membantunya mewujudkan impian itu,
memberinya kesempatan untuk sekolah dan memiliki masa depan yang lebih baik. Aku merencanakan untuk mencari lembaga amal atau program pendidikan yang dapat membantunya. Hari-hari berikutnya, aku menjadi temannya, membantunya menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru baginya. Aku membawanya ke sekolah setiap pagi, dan di sore hari, aku selalu menunggunya dengan senyuman di halte bus. Kami belajar bersama, tertawa bersama, dan melalui setiap perjalanan itu, aku merasakan betapa berharga dan berbahagianya memberikan kesempatan pada seseorang untuk meraih mimpi. Dalam setiap senyumannya, aku menemukan arti kebaikan sederhana yang dapat kita berikan kepada orang lain. Kehidupan ini, sekecil apapun tindakan kita, dapat memberikan dampak besar pada orang lain. Dalam cerita anak kecil pemulung itu, aku menemukan bahwa cinta dan perhatian bisa menjadi bekal untuk mengubah hidup seseorang. Melalui kejadian ini, aku menyadari betapa pentingnya memberikan perlindungan pada mereka yang lemah dan tak berdaya. Terkadang, tindakan kecil seperti melindungi anak kecil dari perlakuan kasar bisa membuat perbedaan besar dalam hidup seseorang. Sementara itu, di dalam hatiku ada kepuasan dan kelegaan karena telah berani berdiri untuk keadilan. Aku menganggapnya sebagai anakku yang hilang, walaupun mungkin bukan. Tapi aku memiliki perasaan terikat dengan anak itu. Aku sangat menginginkannya menjadi anakku.